Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca, menghayati, dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami masih boleh berkesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya pada saat ini kami mau pakai waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk memahaminya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2025, yaitu yang ditulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10, demikian dikatakan. Ai saina majalodo nasa namangido. Saina jupangan do nama ngadului. Jala saina ukapodo dinamanuktuhi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kita tahu bahwa dalam hidup ini satu pesan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan adalah supaya kita menjadi orang yang hidup dalam doa. Khususnya momen-momen ini adalah dikenal sebagai minggu Advent. Kemarin kita sudah masuk di minggu Advent yang kedua, di mana kita diingatkan supaya bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu disambung lagi renungan harian pada hari ini, di mana kita diingatkan bahwa siapapun yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetuk pintu dia akan dibukakan. Apa yang dimaksud Yesus melalui ungkapan ini? Bahwa setiap orang yang melakukan usaha dalam melakukan upaya semaksimal mungkin dalam hidupnya, Tuhan tidak membuat mereka kecewa. Kalau dalam pepatah bijak mengatakan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, atau hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ini adalah sebuah ungkapan yang memberikan kita sebuah semangat yang baru, memberikan kita motivasi yang baru. Bagaimana supaya dalam hidup ini kita senantiasa optimis, semangat, percaya, yakin akan berkat dan kuasa Tuhan. Saya tahu bahwa ada begitu banyak keraguan, ada begitu banyak pertanyaan di kepala kita yang membuat seolah-olah tampaknya hidup ini tanpa pengharapan. Tetapi di pekan-pekan Advent ini, Tuhan mau mengatakan bahwa pengharapan itu sungguh-sungguh nyata. Ini adalah masa penantian bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memenangkan kita. Dunia yang saat ini kita tempati, dunia yang saat ini kita tinggali, ini hanya sementara, Mang Inang, tidak kekal. Kalau kamu, kita semua di sini punya penderitaan, yakinlah bahwa penderitaan ini akan selesai. Kalau kita juga saat ini punya sakit penyakit, percayalah bahwa ini pun juga akan selesai. Tidak ada yang menetap, tidak ada yang kekal. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, sekalipun dunia ini ada dalam kefanaan, namun jangan sampai kehilangan pengharapan. Hidup ini berharga di mata Tuhan, maka lakukanlah yang terbaik. Mengabdilah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, sebab siapa yang meminta, dia pasti akan menerima. Mungkin ada saatnya dalam hidup kita
seolah-olah doa kita tidak dijawab. Kemana Tuhan? Kenapa doa ini tidak kunjung mendapatkan jawaban, respon? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa saya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan keluh kesah saya? Apakah Tuhan tidak mendengar jeritan saya? Pasti pertanyaan ini menghantui kepala kita sepanjang waktu. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan, siapa yang meminta dia akan menerima, siapa yang mencari dia akan mendapat, dan setiap orang yang menengok baginya pintu dibukakan. Nah, apa implikasinya dalam hidup kita? Dalam hidup ini kita bukan hanya meminta, tetapi kita juga dituntut untuk mencari. Artinya kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya rezeki, tidak selesai hanya dengan meminta, tapi cari. Artinya ada usaha, ada upaya yang kita lakukan untuk mendapatkannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kata carilah di sini ini menjadi kata kunci yang penting, menandakan bahwa hidup ini tidak selesai hanya dengan meminta. Hidup ini tidak selesai hanya dengan berdoa. Paulus mengatakan ora et labora, bekerja sambil berdoa. Jadi doamu itu adalah setengah pekerjaanmu, dan pekerjaanmu itu juga lah sebahagian daripada doamu. Jadi keduanya harus simultan dan saling berdampingan. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup juga hanya berusaha, tapi lakukanlah ini keduanya. Sisanya biarkanlah kuasa Tuhan yang menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau ajak Amang Inang semua di sini, marilah serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab dalam Tuhan selalu ada jawaban. Jesus is the answer of all your question. Amin. Kita berdoa. Tuhan, begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan kami. Kami bingung Tuhan tentang apa yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami khawatir, cemas Tuhan. Begitu banyak hal tidak bisa kami desain dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan, supaya Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami dan kelegaan. Jangan biarkan kami hanyut di dalam ketakutan-ketakutan kefanaan dunia ini, melainkan kami ingin dimenangkan, kami ingin dimampukan, dan kami ingin dikuatkan. Ya Tuhan, sepanjang hari ini apapun aktivitas kami serahkan semua ke hadapan-Mu, supaya kiranya kehendak Tuhan boleh terjadi melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami juga mohon kepada-Mu supaya Engkau yang menghapuskannya, supaya kami layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.